lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu manfaat hewan bagi manusia. Hewan juga termasuk sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan dan bahan sandang. Nah, bahan sandang ini artinya adik-adik maksudnya pakaian. Jadi sandang itu sama artinya dengan pakaian. Daging dan telur yang diperoleh dari hewan juga bermanfaat sebagai bahan makanan. Daging, telur, nah ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contoh kalau daging ini seperti daging ayam, telur ayam, nah itu dia. Kulit hewan juga dimanfaatkan untuk membuat seperti sepatu, tas, ikat pinggang, dompet, dan jaket. Nah, ada juga hewan yang dimanfaatkan tenaganya seperti kuda dan kerbau. Nah, mungkin kalian sering lihat kuda ini misalnya menarik andong, menarik pedati, kerbau kadang-kadang menarik gerobak. Nah, itu karena fungsinya hewan ini bisa dimanfaatkan sebagai tenaga. Nah, kadang-kadang kalau petani itu untuk membajak sawah itu dia memakai kerbau untuk membajak sawah. Nah, kalau di daerah gurun pasir itu selain kuda dijadikan alat transportasi untuk ditunggangi, unta juga bisa. Jadi unta, nah ini bisa dijadikan tenaganya sebagai alat transportasi. Kemudian keledai, nah itu juga bisa dimanfaatkan untuk transportasi. Nah, pada zaman dahulu manusia berburu hewan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau zaman dahulu itu manusia berburu hewan itu untuk dimakan. Nah, sedangkan di zaman sekarang ini kegiatan berburu menjadi sebuah hobi, tapi bukan jadi buat untuk makanan, tapi hanya sekedar hobi. Nah, berburu ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Makanya orang hobi atau suka berburu karena dia banyak keuntungan buat manusia. Misalnya contoh aja ikan hiu ini diburu, diambil siripnya. Sirip ikan hiu inilah sangat bermanfaat, bisa membuat sup. Nah, sup sirip ikan hiu itu sangat mahal karena rasanya sangat lezat dan memiliki khasiat untuk kesehatan. Nah, itu dia. Kemudian ikan paus. Ikan paus ini diburu manusia secara besar-besaran. Yang pertama untuk diambil dagingnya dan minyaknya. Minyaknya ini juga menurut bisa dijadikan obat juga. Nah, selain itu juga banyak sekali hewan itu bermanfaat untuk manusia. Contoh seperti penyu. Nah, penyu ini dimanfaatkan dagingnya manusia menjadi makanan. Jadi bisa dibuat sate dan bisa dibuat sup. Sedangkan penyu itu kan mempunyai cakang. Cakangnya ini dikeringkan, digunakan sebagai hiasan di dinding. Nah, nanti kalau sudah kering itu bisa diukir ataupun bisa
diwarnain lebih cantik lagi dengan pernis. Nah, jadi itu kreasi masing-masing yang jelas bisa dijadikan hiasan untuk di rumah. Nah, itu dia untuk penyu. Nah, selanjutnya contohnya gajah. Gajah ini manfaatnya bagi manusia itu gadingnya ini untuk hiasan. Nah, makanya di gading gajah ini sangat berharga. Nah, pemburuan terhadap gajah menyebabkan jumlah gajah berkurang. Jadi kenapa? Karena memang sangat nilai ekonomisnya sangat tinggi, makanya orang sering berburu gajah ini dibuat hiasan, dan hiasannya kalau dijual di pasar-pasar itu nilainya agak mahal. Nah, itu dia, sehingga gajah ini diburu. Nah, sekarang hampir mau punah. Selanjutnya manfaat hewan yang namanya rusa, menjangan atau rusa. Nah, rusa ini diburu manusia, yang jelas dagingnya itu bisa untuk dimakan. Nah, kemudian diambil tanduknya dan tengkorak rusa dijadikan hiasan dinding. Nah, ini juga nilainya sangat mahal, dijadikan hiasan tanduknya sama tengkoraknya itu. Nah, kalau dagingnya itu untuk dimakan. Selanjutnya, hewan selanjutnya itu yaitu badak. Nah, badak itu yang diambil culaknya. Nah, ini menurut orang kesehatan ini bahwa culak badak ini bisa dijadikan obat. Makanya badak ini diburu manusia untuk diambil culaknya, dan nilai jualnya sangat mahal juga culak ini. Oke, selanjutnya cendrawasih. Nah, cendrawasih ini yang diambil bulunya. Bulu cendrawasih ini cantik, dia berwarna-warni sehingga banyak dimanfaatkan sebagai hiasan. Nah, kalau di daerah pedalaman itu yang masih agak kedaerahan itu biasanya dipakai oleh ketua adatnya. Kadang-kadang di kepalanya itu dibuat seperti tanjak. Nah, kadang-kadang bisa dijadikan kipas. Nah, kemudian bisa juga dijadikan untuk hiasan-hiasan baju atau pakaian. Nah, itu burung cendrawasih. Selanjutnya ular dan buaya. Nah, ular buaya ini diambil kulitnya, jadi untuk dimanfaatkan menjadi kerajinan tas, dompet atau aksesoris. Nah, ini dia, jadi kulit-kulit hewan ular buaya ini sangat mahal. Ini kualitasnya tahan, makanya dia agak mahal. Nah, selanjutnya ikan hiu. Nah, ikan hiu ini juga menjadi incaran manusia. Kenapa? Sirip ikan hiu ini diolah menjadi makanan untuk dijadikan sup. Kemudian harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini yang diambil kulitnya untuk digunakan sebagai bahan pakaian. Nah, jadi kulitnya ini sangat bagus, kadang dibuat untuk jaket. Di saat musim dingin itu dipakai karena dia sifat kulit harimau ini agak panas, makanya cocok dijadikan jaket untuk di musim dingin. Selanjutnya paus. Nah, minyak paus ini diyakini memiliki khasiat sebagai obat. Nah, makanya orang berburu-buru memburu ikan paus. Nah, kemudian yang bisa diambil minyaknya itu selain paus yaitu ikan duyung. Nah, ikan duyung ini juga ikan duyung. Nah, ini diambil minyaknya juga untuk dijadikan obat. Nah, kemudian banyak contohnya lagi, misalnya ayam. Nah, ini manfaatnya, ini dagingnya ini bisa dimakan.
dimakan. Selain daging, manfaatnya bagi manusia telurnya juga untuk dimakan. Nah itu dia. Selain telurnya, bulunya, bulu ayam itu biasanya yang hewan ayam putih itu dijadikan untuk bola bermain badminton. Kemudian bisa juga dia dijadikan kemonceng untuk membersihkan rumah memakai bulu ayam. Jadi itu dia manfaatnya ayam. Nah kemudian contohnya banyak yang bisa dimakan, misalnya lembu atau lembu atau sapi, dagingnya ini bisa dimakan, daging dimakan. Nah itu dia. Kemudian susunya juga bisa diminum. Selain susu untuk lembu atau sapi ini, kulitnya itu bisa juga dijadikan ya, dibuat bahan-bahan dompet atau sepatu bisa. Nah kadang-kadang kalau di masjid itu memanggil orang untuk sholat itu azan itu memakai beduk itu memakai kulitnya lembu ini. Nah itu dia. Oke, contoh lain tuh banyak. Kemudian selain apa tadi, kerbau, misalnya hewan lain lagi, contohnya anjing. Sebagian suku-suku tertentu itu kadang-kadang makan juga dagingnya. Nah, itu hanya sebagian. Tapi anjing ini biasanya dimanfaatkan, itu tenaganya bisa untuk kalau di kepolisian kita itu ini dipakai dia untuk melacak para penjahat-penjahat. Nah dipakai anjing, jadi anjing ini dia bisa jadikan sebagai pelacak dalam kepolisian. Nah kadang-kadang anjing ini kalau di rumah-rumah atau di perusahaan-perusahaan ini bisa juga dijadikan untuk membantu security, untuk menjaga karangan rumah. Dia juga sifatnya selaku menjaga keamanan, itu dia. Jadi ini juga anjing. Nah, kemudian ada lagi manfaat hewan itu sebagai sarana hiburan. Nah contoh untuk hiburan ini, contoh misalnya ikan lumba-lumba. Nah ini dijadikan untuk akrobat lumba-lumba, kemudian anjing laut. Nah itu dipakai untuk akrobat di taman-taman permainan. Kemudian selain itu lumba-lumba, kemudian kadang-kadang harimau ini juga dipakai untuk atraksi untuk menghibur penonton dalam acara akrobat hewan-hewan. Nah kemudian monyet juga bisa dijadikan untuk akrobat ini juga. Banyak sekali manfaat hewan itu bagi manusia. Nah selain yang kakak sebutkan mungkin masih ada lagi yang lain. Contohnya misalnya burung. Nah ini burung, contoh burung. Kalau zaman dulu burung itu bisa dipakai untuk pengganti pos untuk mengantarkan surat. Contoh burung merpati. Nah ini dipakai untuk mengantarkan surat. Selain itu burung ini dagingnya juga bisa dimakan. Nah kemudian burung ini juga dijadikan untuk hewan peliharaan, untuk suara ini kan merdunya ini, jadi bisa dipakai sebagai penghibur juga bagi manusia. Nah, kemudian burung ini juga kadang-kadang dagingnya bisa dimakan juga. Ada burung-burung yang dagingnya bisa dimakan.
Nah, kemudian yang dagingnya yang bisa dimakan itu tadi selain ayam, lembu, kambing juga dagingnya bisa dimakan. Nah, itu dia. Dan kambing ini juga kulitnya bisa dimanfaatkan juga ini untuk misalnya membuat dompet atau segala macam. Nah, jadi banyak sekali manfaat hewan yang bisa untuk dimakan, bisa untuk dijadikan tenaga, bisa juga untuk dijadikan obat. Nah, contoh hewan-hewan yang bisa dijadikan obat tuh zaman sekarang tuh contohnya katanya menurut ahli-ahli kesehatan tuh seperti hewan toke. Nah, ini bisa dijadikan obat. Kemudian ular ada sebagian ular itu bisa dijadikan obat juga. Nah, jadi banyak sekali. Nah, kemudian lintah ini banyak dipakai untuk dijadikan obat terapi untuk menghisap darah-darah kotor. Nah, itu dipakai juga di dalam kesehatan. Nah, kemudian banyak yang di dalam ilmu kesehatan itu hewan-hewan dimanfaatkan untuk kesehatan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, terkadang manusia tidak mempedulikan keseimbangan ekosistem. Nah, hewan-hewan itu selalu diburu, seperti ular, harimau diburu, diambil kulitnya, gajah diburu untuk diambil gadingnya, badak diburu diambil tulangnya. Nah, kematian hewan-hewan tersebut dalam jumlah besar dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita. Nah, apabila ekosistem terganggu, keseimbangan ekosistem terganggu ini akibatnya keseimbangan ekosistem terganggu akibatnya perbuatan manusia sendiri. Nah, itu akan merugikan manusia itu sendiri. Nah, contohnya misalnya umpamalah kita di sawah. Di sawah ini hewan ular ini diburu, mungkin untuk kulitnya diambil kulitnya atau untuk dipelihara, sehingga ular sedikit di sawah. Nah, ini karena ular sedikit, otomatis tikus ini merajalela atau banyak tikus ini dia akan merusak padi yang ada di padi yang milik petani ini. Nah, otomatis akan gagal panen. Nah, jadi sangat berpengaruh pada manusia dan juga akan merugikan manusia. Jadi kalau dapat dibiarkan hewan ini seimbang, jadi tidak mengganggu kita sendiri, jadi ekosistem itu akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Nah, agar lebih paham kalian tentang materi yang telah kakak terangkan tadi, kakak akan kasih beberapa latihan biar kalian mengerti tentang materi, yaitu tentang manfaat hewan bagi manusia. Nah, ini dia latihan soalnya, contoh perhatikan. Berikut ini hewan yang dimanfaatkan susunya adalah hewan yang dimanfaatkan susunya sebenarnya banyak, tapi lihat soal ini kan ABC atau pilihan ganda. Kalian baca ABC-nya ini apa, jawab yang ada di sini, lihat mana yang tepat itu jawaban. Jadi berikut ini hewan yang dimanfaatkan susunya: A. Sapi, B. Badak, C. Gajah, D. Ayam. Di mana-mana zaman sekarang yang kita minum itu atau yang dijual di supermarket atau di mana itu rata-rata itu susu itu adalah susu sapi. Jadi jawabannya adalah A. Sapi. Oke, kemudian soal selanjutnya. Berikut ini produk-produk yang sesuai dengan asal hewannya, kecuali berarti yang bukan. Produk ini maksudnya hasil hewan ini dijadikan bahan jadi lagi. Yang nilainya bermanfaat untuk manusia. Contoh A. Buaya.
buaya ini bisa dijadikan sepatu kulitnya, berarti sepatu kita lihat. Kemudian macan tutul, mantel bulu. Oke. Cendrawasih, tas. Gajah, hiasan dinding. Oke, kita cek satu-satu. Nah, buaya ini kan yang diambil kulitnya itu bisa dijadikan sepatu, dompet. Jadi betul, pasangannya sesuai. Nah, ini sesuai. Kemudian berarti A ini sesuai, betul. Macan tutul itu diambil kulitnya, nah, untuk membuat mantel bulu. Oke, betul. Sama dengan harimau juga, dia membuat mantel bulu. Kemudian cendrawasih ini tadi sudah kakak jelaskan, dia gunanya itu bulu-bulunya untuk hiasan di kepala atau baju. Nah, kalau untuk di tas itu jarang. Nah, jadi jawabnya ini kita lihat dulu, tas kurang tepat, tapi kita lihat yang di gajah ini dipakai hiasan dinding. Nah, betul sekali, karena gadingnya dipakai untuk dijadikan hiasan dinding. Nah, berarti jawabannya yang bukannya, pasangan yang tidak sesuai ini adalah C jawabnya. Nah, kemudian soal selanjutnya, perhatikan di sini. Bagian tubuh badak yang banyak dimanfaatkan adalah, badak ini bagiannya tubuhnya itu apa yang sangat dibutuhkan oleh manusia? A. Gading. Nah, badak tidak punya gading, yang punya gading ini adalah gajah, berarti bukan. Kulit. Nah, kulitnya badak ini jarang dimanfaatkan untuk dijadikan seperti tas atau sepatu. Mungkin ke depannya kurang tahu kakak, tapi untuk sementara ini belum ada kulit badak. Nah, jadi juga kurang. Kemudian cula. Yang jelas jawabnya adalah C, cula. Nah, ini udah jelas, badak itu yang jelas keunikannya dia mempunyai cula. Nah, cula inilah yang bermanfaat buat manusia. Nah, itu udah bisa dijadikan obat dan bisa juga untuk hiasan. Nah, itu saja yang bisa kakak berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.